Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Sesuai janji saya guys, jadi hari ini kita akan bahas kembali menerka-nerka apa maksud dari teka-teki Uncle Howdy di part kelima ini guys ya. Dimana terakhir kita bahas teka-teki Uncle Howdy setelah Backlash, seminggu setelah Backlash, dan sekarang kita akan bahas QR Uncle Howdy yang terjadi pada saat episode Monday Night Raw di hari Selasa tanggal 13 Mei 2024 guys ya. Dan ada dua lagi QR atau dua petunjuk lagi yang keluar ya, yaitu di satu hari sebelum SmackDown dan di hari SmackDown-nya. Kita bahas lengkap di sini. Yang pertama, kita akan bahas link pada QR episode Monday Night Raw di tanggal 13 Mei 2024 waktu Indonesia, tapi ini tanggal 12 Mei waktu Amerika guys ya. Kita diarahkan ke sebuah URL dengan alamat www.com/121212. Apa maksud 12 itu mengarah ke tanggal 12 Desember 2012. Kalau kita cek episode NXT saat itu adalah di mana Bray Wyatt memperkenalkan Eric Rowan atau debutnya Eric Rowan. Jelas 12 itu mengarah ke salah satu karakter yang akan masuk ke dalam factionnya sang pemimpin ini guys ya. 12 mengarah ke situ, bukan mengarah ke hari kiamat. Jadi dalam link 12 kita mendapatkan 20 file JPG yang diperlihatkan di sini guys. Ada 20 dari yang 1 sampai yang 20 ada di sini guys ya, dengan sebutan apa angka-angka di sini ya. Saya tidak mengeksplor semua angkanya guys ya, akan sangat-sangat merepotkan untuk mengeksplor semua angkanya, tapi kita coba ambil dari sisi yang generalnya, sisi besarnya yang tersingkap dalam petunjuk ini saja guys ya. Ada yang eksplor detail tentang jamnya, tentang tanggalnya ini dan lain sebagainya, tapi tidak guys ya, kalau terlalu detail bukan cuma teman-teman yang pusing, saya pun juga pusing, dan videonya akan berlangsung selama 2,5 jam. Kita bahas aja ya per satu-satunya ya. Soalnya ini udah diungkapin juga hasilnya apa. Jadi di nomor 1 bisa diklik aja dalam link ini, masuk ke gambar ini. Jadi banyak rangkaian gambar nih yang akan disajikan di petunjuk ini. Kita lihat ada gambar senyum ini, dia kayak nyapa senyum gitu. Ada sobekan kertas. Terus juga di nomor 2 kita bisa dilihat ada "Do you want to meet them?" dan tersenyum. Ini pasti orang yang menulis ini bisa jadi sang pemimpin itu. Maukah kau bertemu mereka? Kasih emoji senyum. Terus kita lihat di nomor 3 ada "I set them free." Saya membebaskan mereka semua. Kasih senyum juga di sini. Ini ada kayak shawl guys ya ini. Ini akan jadi petunjuk berikutnya guys. Shawl guys ya. Kita lihat. Terus di nomor 4 ada kursi. Di atas kursi tulisannya "I reminded him of who he was. I showed him his lies. Now he shows me his vision. It is beautiful." Ini kata yang sudah pernah muncul dalam QR sebelumnya. Jadi dia kayak rangkum aja di sini dari gambar-gambar yang ada di sini guys ya, dalam bentuk tulisan. Saya sudah mengingatkan dia siapa dia sebenarnya, saya tunjukkan dia kebohongan-kebohongannya, dan sekarang dia menunjukkan visi-visinya, dan visinya tersebut sangat-sangat indah. Berarti dia menceritakan tentang sang pemimpin ini. Jadi mungkin yang ngomong "I set them free, do you want to meet them" itu bisa jadi asistennya dari sang pemimpin ini. Nah, kita masih meraba-raba guys ya. Bisa jadi Uncle Howdy ini jadi kayak kaki tangannya dari sang pemimpin, yang dimana sang pemimpin ini diibaratkan
orang yang tidak ada, atau sesuatu yang makhluk atau creatures yang tidak ada. Bisa jadi mengarah ke The Finn atau Bray Wyatt, di mana Uncle Howdy ataupun Bodas ini nanti sebagai yang menjalankan sabda-sabdanya gitu guys ya, kalau curigaan saya. Terus lanjut lagi ke nomor 5, kita dapat I have always been, yang saya selalu merasakannya mungkin maksudnya ya guys ya. Terus nomor 6 kita dapat gambar Nightbird dengan gambar yang cukup ya tidak begitu bagus guys ya gambarnya guys ya, gambar bocah sih. Terus juga di sini lihat tadi shawl tadi guys ya, ini kayak bentuk shawl gitu. Terus nomor 7 kita masuk ke kursi lagi. They were trapped, I showed them how to open the door. Mereka itu sudah terperangkap, mereka itu seorang yang terperangkap dan saya sudah menunjukkan mereka pintu. Lagi-lagi ini kata-kata yang sudah lihat dalam QR sebelumnya. Terus ini ada di nomor 8 kita dapat lanjutan dari tulisan yang sebelumnya guys ya, puzzle ini. Terus di sebelah sininya di daerah sininya itu ada tulisan ini tuh sininya ya, kelihatan ya di sininya. Sebelah sini, nanti dia sebelah sini tuh di fotonya ada tulisan ini. They were left all alone. Mereka semua ditinggalkan sendirian. Saya buka pintunya. Now they are not alone anymore. Dan mereka sudah tidak sendiri lagi. Paham nggak? Do you understand? Terus lanjut lagi ke nomor apa nih ya? Nomor 9 guys ya. Nomor 9. Cukup banyak nih guys ya. Sabar ya. If you have to ask what you aren't seeing, then you aren't looking. Kalau kamu masih bertanya dengan apa yang nggak kamu lihat, sebetulnya memang kamu itu tidak melihat, gitu. Tidak mencari dan melihat. Do you want to meet them? Kamu mau ketemu orang-orang itu? Mereka? Mau ketemu mereka? Sepertinya kita jelas mau ketemu mereka ya, tapi kapan? You don't see it, do you? Kamu nggak melihatnya ya? Kamu nggak melihat? Iya, kita nggak lihat. Dia masih juga bertanya tuh. Kamu nggak lihat memang benar selama ini yang terlihat gitu. Mungkin akan diungkapkan apa yang maksudnya selama ini terlihat jelas tapi kita nggak notice gitu loh guys ya. Lanjut lagi nomor 11 di balik pintunya. What do you want to know? Apa yang kamu mau tahu? Yang kita jelas mau tahu siapa saja mereka ini, namanya apa, kenapa dia mau ngikut, dan siapa pemimpinnya. Itu yang kita mau tahu. Dari nomor 12 kita dapat gambar. Oh, ini lanjutan yang tadi nih. Lanjutan dari yang ini guys ya. Nih. Selanjutnya ke sini. Do you want to meet them? I am all of us. Sayalah pusat dari mereka semua. Sayalah mereka semua. Sayalah kita, ini adalah saya gitu. Maksudnya dia adalah maksudnya dia begitu ya guys ya. Terus nomor 13. Do you see? I am already free. Kamu udah lihat saya sudah bebas. Lanjut ke nomor 14. Kita lihat. Oh, ini ada kayak catatan pertanyaan dan jawaban guys, kayak Q&A ini guys ya, Q&A with Uncle Howdy. How are you doing? Gimana kabarmu? Dia jawab, I crawled out of the cave so I could set them free. Saya sudah berusaha keluar, merangkak keluar gua, jadi saya bisa melepaskan mereka semua. Apa tujuanmu? What are your goals? To remind them, untuk mengingatkan mereka. What challenge? What challenge are you facing? Apa tantangan yang kau hadapi? I'm afraid they won't understand. Saya khawatir mereka tidak mengerti. How do you feel? Apa perasaanmu? I finally know my purpose. Saya akhirnya tahu tujuan saya, dan soon everyone will see. Orang-orang akan melihat dalam waktu dekat. Soon guys ya. Lagi-lagi kita dapat soon. Soonnya entah kapan, kurang paham. Terus juga di nomor berikutnya itu nomor 15 guys ya. Masih banyak guys, masih ada beberapa lagi. Nah, lagi-lagi kita dapatkan gambar ataupun logo Pluto dalam satu halaman atau dalam satu buku. Dalam satu halaman di buku ini udah kayak buku guys, bukan kertas-kertas lagi. Berarti tadi tuh kertas-kertas yang merupakan coretan dari buku ini yang disobek-sobek gitu. Terus di nomor 16 kita dapat cermin, sebuah gambar jadi kayak bingkai cermin gitu ya guys ya, bingkai cermin antik gitu. There's nothing to see here. Terus nomor 17 kita dapat, ini dia bukunya. Jadi bukunya begini tuh. Terus dibalik bukunya. Nah, ini di bukunya nih. Ini buku yang dipegang.
Ini nada-nada warnanya, nada-nada The Fin sekali kalau saya bilang guys ya, sangat iri dan juga sangat-sangat terlihat mencurigakan. Dan awal saya nggak notice, tapi akhirnya saya kelihatan di Twitter ada yang bahas, notice ada tulisan di sini guys, ada tulisan 81 atau 18 ya. Entah ini 81 atau 18 maksudnya, saya juga kurang paham. Dan angka 18 ini juga cukup mencurigakan karena angka 18 ini muncul di gambar yang ada di nomor 17 guys. Ya, terus yang di 18 kita lihat, klik masuk ke ini. Ini adalah ceritanya potongan sebuah laporan berita kehilangan seseorang. Ini dari kayak potongan koran gitu, diceritakan a local woman reported missing by Wendy Luco. Jadi by Wendy Luco ini kalau dalam sebuah koran guys ya, ini yang nulis beritanya. Yang nulis beritanya namanya Wendy Luco ceritanya gitu. Dan ini local woman reported missing. Local woman yang dilaporkan hilang itu adalah orang ini. Ini diceritakan orang ini hilang. Gak tahu siapa, gak tahu kenapa, terus kenapa koneksinya ke sini itu gak paham guys. Di titik ini kita ketika dapat petunjuk ini. Dan Wendy Luco ini ditemukan oleh orang-orang adalah sebuah anagram yang kalau dibalik bongkar-bongkar Uncle Howdy juga jadinya. Anagram dari Uncle Howdy by Wendy Luco. Jadi mungkin Uncle Howdy memberitakan ini dalam sebuah koran, ngaku sebagai reporter atau wartawan dan memberitakan orang ini hilang. Bisa juga maksudnya adalah orang ini hilang karena Uncle Howdy. Ini kita kalau baca beritanya ya simply seseorang yang hilang gitu. Local authorities are asking the public to help locate a woman that was reported missing over the weekend. Pemerintah di daerah setempat atau petugas daerah setempat minta orang untuk bisa mencari seorang wanita yang hilang di minggu lalu. Ini namanya ya disamarkan, 31 tahun, terlihat terakhir di rumahnya yang memang dilakukan memang dipergunakan sebagai kantor juga, yang mana dia sering bertemu seorang pasien. Nah, dia ketemu pasien di sini guys ya, di kantor ataupun rumahnya ini. Nggak ada detail yang resmi yang dirilis oleh petugas dan teman-teman dan juga keluarga. Teman-teman dan keluarga mendeskripsikan dia sebagai seorang yang baik, yang juga peduli, terus juga nggak punya musuh guys ya. Sebuah sumber terdekat dari situasi ini bilang kalau ada beberapa hal yang terjadi yang aneh yang ditemukan di sekitar perumahannya, di sekitar rumahnya, di lingkungan rumahnya. Ketika ditanyain, petugas bilang kalau belum ada komen ataupun pemeriksaan lebih lanjut hingga saat ini. Nah, itu berita kehilangan guys ya. Yang hilang inilah orang ini, bukan ini namanya Wendy Luco, bukan. Awalnya saya ngira namanya Wendy Luco, bukan. Ini adalah anagram dari Uncle Howdy. Ini nomor 18 guys ya. Nomor 19 kita diskusi lihat sebuah gambar. Nah, ini gambar yang sempat kita bahas kemarin. Sebuah figure, sebuah bentuk kayak, ada yang bilang kayak ship gitu, ada yang bilang kayak mungkin bentuknya Uncle Howdy, ada yang bilang kayaknya bentuk The Fin gitu. Nah, ini jadi pusat perhatian awalnya guys, sudah dibahas. Dan nanti ini lebih diperjelas lagi di petunjuk berikutnya. Kita sempat bahas ini di part sebelumnya guys ya. Terus di nomor 20 nih, sampai kita ke nomor 20. Nah, ini dia adalah petunjuk besar yang kita dapatkan di nomor 20. Ada sebuah kayak colokan-colokan USB, ada disket juga guys ya. USB biasa, terus ada converter di sini, terus ini ada kayak apa nggak tahu juga saya. Nah, tapi yang penting tuh di sini nih. Nah, tanggal guys ya, 16 Mei 2024, 4 PM waktu Amerika, mungkin jam 4 subuh atau 4 sore waktu kita. Kayaknya 4 subuh ini kalau kita. Terus plus witch guys. Witch di sini saya kira awalnya adalah sihir, nenek sihir gitu maksudnya witch. Tapi ternyata ini T guys, Twitch. Jadi muncul sebuah video live stream di channel Twitch-nya WWE. Di tanggal segini, 1 hari sebelum SmackDown, tepatnya di hari Jumat guys. Nah, itu rame tuh, banyak yang nonton. Videonya 55 menit. Tapi ntar dulu kita ngarah ke sana guys ya. Kita juga fokus dengan apa yang ada di sini guys. Ada yang curiga dengan gambar di nomor. Ada yang curiga dengan gambar ini guys, karena ada sesuatu di sini nih.
nih, ada kayak rambut putih-putih. Yang mana orang menduga rambut putih-putih begini rambutnya Alexa Bliss, guys. Ya namanya orang menduga cocokologi ya guys ya. Tapi saya sejak awal ngeliat ini bukan rambut manusia, ini anjing. Kalau nggak kucing kalau saya bilang rambut begitu. Nggak ada sama sekali terpikirkan saya ini rambut cewek yang bisa tergeletak di lantai begitu rambutnya gitu. Nggak masuk akal lah gitu. Tapi ada yang menduga itu namanya cocokologi guys ya. Dah kita selesai dengan ini. Sudah 20-20-nya kita lihat. Dan orang ada yang nge-save gambarnya dan ngelihat ada tulisan dalam tagnya guys. Kalau misalnya kita download kan kita bisa ngelihat tagnya tuh. Nah tagnya tuh kayak gini-gini guys, muncul terus tulisan di tagnya ini. Ini ada orang yang agak slow guys ya. Itu ngecek semua tulisannya. Tulisannya ini aja nih guys, ini yang dia cari ini dari Twitternya Sabtu Slam X. Teks yang ada muncul dalam gambar-gambar itu ada to be sentient. Ini suatu hal yang pernah ada hubungannya sama The Fin waktu itu. Ini Ene Furhovisoli, ini Firefly Funhouse di anagram ya. Terus ini Erwin R, ini saya kurang paham apa. I brought them to life yang ditranslate dari binary. Wah, slow banget kalau saya bilang guys ya. Terus ini ada nomor 9-nya ada huruf-huruf begini. Ini katanya adalah tanggal lahir dari anggota-anggotanya. Tanggal lahir Nikki Cross, Eric Rowan, Joe Gacy, dan Dexter Lumis guys. Ini nih 1/17/1984, 21/1989, 11/22/1984, 8/8/1987. Nih itu nomor 11. Di gambar nomor 11, you kill the word I didn't forget, yang ditranslate dari binary ya guys, angka-angka gitu. Terus things you might have missed. Terus I miss one katanya di nomor 17 itu, we are dazed no more. Kata-kata kayak gitulah guys ya. Nih jangan 1/17/1984 tuh katanya. 1/17/1984 adalah tanggal lahirnya Dexter Lumis. 1984 then blends into 4/21/1989 which is Nikki Cross birthday. 8/8/1987 Joe Gacy birthday. Ini terlalu detail kalau menurut saya guys ya. Kita masuk lagi ke yang tadi. Nih udah jelas, kita sudah dapat semuanya. Dan waktu saya membuka QR di episode Raw, waktu harinya itu belum ada hari Jumat, belum nyampe di hari Jumat, ini saya klik nggak bisa guys. Tapi setelah Twitch itu tayang live streamingnya, ini bisa diklik dan mengarah ke channel Twitch-nya WWE. Mengarah ke channel Twitch-nya WWE. Ini iklan guys ya. Nanti kita putar videonya. Nah, ini waktu itu live stream guys. Di hari Jumat dari tanggal yang digambarin itu. Nih. Itu diputar di Twitch. Di live stream. Di live stream. Selama 55 menit guys. Ntar ya kita iklan dulu guys. Oke. Nah, saya takutnya kalau saya putar ini pas saya lagi ngomong terus nanti kepotong kayak video sebelumnya, ada bagian yang kepotong, yang terutama yang bagian intro itu loh, pas saya bahas ada intronya itu kepotong guys. Sama video yang bahas glitch pada saat iklan itu kepotong guys. Nah, saya coba skip aja ya bahasanya guys ya. Jadi di awal sebelum Twitch ini muncul sebelum inti dari itu muncul tuh munculnya kayak video-video kayak glitch aja sebuah acara atau episode WWE. Biasanya kalau kita jalankan, misalnya kita lihat tuh episode Raw ngeglitch yang mana Vicky Guerrero manggil Kane di sini guys. Tapi ngeglitch gitu videonya. Nah, ini tuh mengarah ke sebuah episode di mana di hari Monday Night Raw, di mana Wyatt Family debut episode Raw-nya. Di glitch kayak gitu. Saya nggak mau banyak karena takut ini. Nah, Kane masuk di situ guys ya. Ini 55 menit guys. Saya nggak akan bahas semuanya secara mendetail. Kita akan coba fokus ke apa fokusnya ya. Fokus ke intinya. Nah, kita masuk ke dalam sebuah ruangan. Masih ingat nggak tadi foto-fotonya? Kita lihat guys ya. Kita analisa satu-satu deh. Kita lihat foto-fotonya. Kita lihat, kita ingat sebuah gambar cermin. Nah, cermin itu jelas adalah cermin ini. Ya kan? Terus nih, kursi ini dan kursi ini jelas adalah kursi ini guys. Ini ngarah ke sini semua. Dan
Shall ini jelas adalah shallnya yang menggantung di sini. Tuh. Ini adalah ruangan yang sama dengan petunjuk sebelumnya. Ini memperjelas kita, ini ruangan apa, ini kantor apa, ini tempat apa. Ini menjelaskan kita semua. Dan ternyata kita tunggu guys, yang muncul siapa di video ini? Ini dia. Wanita yang hilang, psikiater yang hilang itu. Siapa sih ini? Kenapa dia psikiater yang hilang ini? Kenapa sih dibahas? Nah, jadi pada saat petunjuk ini muncul, orang langsung mengarah ke video lama Devin pernah dalam sebuah segmen kayak iklan gitu yang ada di yang WWE bikin, di mana Devin itu sedang konsultasi dengan psikiater ini, guys. Psikiater ini itu pernah dalam satu segmen bersama dengan Devin. Nih, entah orang yang sama nggak tahu, tapi dandanannya sama persis, guys ya. Nah, dia lagi konsultasi dengan Devin. Nah, di sini tempatnya. Dan jelas ini sangat-sangat jelas ini ngarah ke sini, guys. Anyway, ini psikiater ini entah nggak tahu siapa namanya, dia ngobrol dengan Uncle Howdy dan dia megang, bukan dengan Uncle Howdy ya, kita spekulasinya ngobrol dengan orang lain. Jadi ya kita dikasihkan orang itu adalah Uncle Howdy yang diajak ngomong ini. Jadi kayak terapi session, sesi terapi yang sama seperti sesi terapi yang ini, diajak ngobrol, tanya jawab gitu, bagaimana hubungannya dengan ya psikologi, guys ya. Tuh, ya lagi diajak ngobrol dengan seseorang dan ini mereka nih tanya jawab nih. Last time we talk, berarti memang dia ini pasien yang diajak ngobrol ini, psikiater ajak ngobrol ini, seseorang yang pernah mengunjungi psikiater ini juga gitu loh. Jadi kayak udah pernah ketemu ini. Jadi kayak bukan pasien baru. Suaranya memang agak kurang jelas, guys. Jadi saya ambil intinya aja, guys ya. Jadi dia kan megang sebuah buku nih. Buku yang dia pegang adalah buku ini. Buku yang tadi kita bahas ini bukunya. Buku yang dia pegang tadi buku ini, guys. Dan beberapa pertanyaan dan jawaban tulisannya ini. Jawabannya, pertanyaannya ini yang dia tanyakan itu. Jadi saya persingkat aja, dalam satu momen di menjelang ending, dia agak penasaran nih, apa mbaknya ini. Di bukunya ini dia ngeliat agak aneh, terus ini buku yang dia pegang, guys. Buku yang dia pegang ini bukan buku dia, tapi buku yang mungkin ya, ini pemilikan yang pemilik ya pasiennya itu. Terus dia bilang, "Siapa mereka ini?" katanya. Nah, jadi sepanjang video banyak glitch, guys. Jadi 55 menit itu glitch saja yang muncul. Ada QR juga, ada beberapa footage juga yang sudah pernah ada sebelumnya. Jadi kayak ditumpuk semua di sini biar ada glitch-nya terus dalam video ini, guys. Ini di ending ya, guys ya. Dia udah mulai bingung tuh ngelihat di buku ini ada apa saja. Nah, dia mulai membalik-baliknya. Ah, tuh. Apa ini? Siapa mereka? Katanya gitu. Siapa mereka ini? Who are these people? Nah, langsung habis, guys. Langsung habis ya. Dalam sesinya itu langsung mati di sini, selesai. Endingnya adalah gambar yang kita sudah lihat sebelumnya. Seorang terapis psikiatris hilang. Gak tahu kemana. Jadi setelah dia sesi dengan seseorang ini, mungkin Uncle Howdy ini, dia menghilang, guys. Nggak tahu kemana. Muncul di berita seperti itu. Yang dilaporkan oleh Wendy Lucu ya, Uncle Howdy itu sendiri. Masih belum jelas kenapa dia menghilangkan. Apakah dia mengangkat wanita ini sebagai manajernya nanti, psikiatris pribadinya nanti, apa gimana, saya nggak tahu, guys. Tapi ini belum selesai videonya. Di ending ada hal yang penting, guys ya. Kita coba lihat ya. Gak usah pakai suara. Tuh. Tuh. Ini gambar yang tadi kita lihat, guys, di sini nih. Nih. Ini semakin diperjelas di sini nih. Coba lihat. Lihat ya. Tuh, ada pergerakan. Tuh. Lihat bagian bawah, guys. Coba kita mundurin dikit. Kita lihat bagian bawahnya ya, saya nggak mau gerakin. Tuh, ada yang gerak di sini tuh. Di sini nih. Nih. Lebih jelas gambarnya sekarang.
Orang berpikir, sebentar kita lihat dulu gambarnya tadi, biar kita posin. Orang berpikir gambar ini adalah Uncle Howdy dengan looks barunya. Jadi kita mungkin nggak akan dapat Uncle Howdy yang dengan bentuk yang sebelumnya, yang waktu bersama Bray Wyatt. Bisa jadi yang kita dapat adalah Uncle Howdy dengan versi bentukan yang baru, guys. Nah, ini bayangan bentukannya Uncle Howdy bisa jadi seperti ini nih. Nah, petunjuk ini akan makin diperjelas next time. Dan orang sempat membahas tentang bagian-bagian yang lain, guys ya. Jadi kayak di lightingnya orang bahas kayak ada perubahan lighting di sini, ada hijau, biru, merah berubah begitu. Terus juga bayangan dari cermin ini yang tidak merepresentasikan apa yang terjadi di sini dan lain sebagainya, guys. Tapi saya tidak mau membahas terlalu detail, guys ya, untuk glitch-glitch yang keluar di sini karena memang mungkin sebagian besar sudah pernah terlihat dan juga tidak begitu bagian yang sangat-sangat penting lah untuk dijabarkan. Kita bahas ke petunjuk berikutnya. Dalam petunjuk berikutnya di episode SmackDown di hari Sabtu waktu Indonesia tanggal 18 Mei 2024, kita dapat satu glitch lagi dengan URL www.com/22423. Ini jelas tanggal, guys, yaitu 24 Februari 2023. Kalau kita cari di YouTube 24 Februari 2023, kita cari, guys, munculnya adalah video 1 tahun lalu, Bray Wyatt ask, "Can you keep a secret?" Ada videonya, iklan dulu. Aduh. Ini adalah episode Firefly Funhouse. Saya nggak mau putar videonya ya, guys ya. Kita coba lihat bagiannya adalah ada Bray Wyatt main action figure Undertaker. Terus dia nonton videonya, dia ngejek Bobby Lashley. Terus dia bawa berita sama Rambling Rabbit. Terus masuk ke Uncle Howdy bawain weather forecast atau ramalan cuaca. Ini bagian pentingnya, guys. Firefly Funhouse-nya ini Firefly Funhouse News. Uncle Howdy nggak ngomong apa-apa, dia begini-gini doang. Nah, ini arah dari 24 Februari 2023. Alright. Balik lagi ke URL tadi. Di URL tadi kita dapat video dan the whole page, banyak lah, satu page lah ini. Kita scroll ke bawah. Yang pertama videonya dulu, guys ya. Glitch-glitch lagi biasa. Ada gambar foto dan Pluto, logo Pluto di sampingnya. Dan ini video cuma itu doang. Cuma ngezoom lama gitu. Terus ada suara-suara. She is nobody. She is nobody. He is nobody, Pak ya? He is all of us. He is all of us. He is nobody, he is all of us. He is nobody. Dia bukan siapa-siapa. Dia adalah kami semua. He is all of us. Agak serem, guys. Saya gini kemarin tuh takut jump scare, tapi ternyata nggak ada. Aman. Videonya nggak ada yang jump scare. He is all of us. Entah siapa ini, guys ya. Di zoom gitu gambar. Ntar kita bahas. Ada glitch sedikit banget di situ. Banyak glitch. He is nobody. He is all of us. Serem, guys, lama-lama, guys. Tuh ada glitch tuh. Lama-lama kayak ada jump scare gitu loh. Kayak bakal ada jump scare gitu loh. Enggak, padahal. Tuh, serem banget. Kan nonton aja nggak merinding tuh, padahal nggak ada apa-apa. Tuh, video yang biasanya, yang kemarin. Yang kemarin tadi. Apakah kau mau bertemu dia? Tuh, lagi, guys. Gambar yang sama di ending Twitch kemarin. And that's it. Ini kita telah videonya dulu, guys ya. Nah, ini ada gambar kayak orang menjerit gitu. Ada yang mecahin, guys, gambar ini. Ini ada yang mecahin gambar ini nih. Gambar orang kayak menjerit gitu. Itu ngarah ke ini. Dari episode Firefly Funhouse, Can You Keep a Secret, yang tadi kita putar. Yang ini. Glitch berikutnya coba kita tangkap, guys ya. Agak susah nangkapnya, guys. Nah, gambar pintu biasa lah, guys ya. Gambar pintu.
Open the door. The door is open. Itu beberapa kali sudah dikasih tahu. Ya, gambar pintu gitu loh. Itu beberapa ini yang referensinya mengarah ke gambar pintu. Dan lagi terakhir tadi kita dikasih gambar ini. Ini semakin jelas tuh, semakin kayak diperjelas gitulah siluetnya itu. Kayak ini tuh kayak topi atau terus mukanya tuh kayak lebih seram gitu kelihatan. Nah, kalau yang sekarang terus ada tangan-tangan kukunya gitu. Nah, ini ada bahunya. Udah mulai terlihat jelas guys ya apa yang ada, apa bentukan dari mungkin sang pemimpin si Uncle Howdy ini. Udah, kita coba move on dulu guys ya. Tadi sudah bahas di videonya, sudah selesai. Ini kita bahas. Dan ada yang berpikir ini mungkin Bo Dallas, ini mungkin juga Bray Wyatt, karena matanya ditutup jadi agak kurang bisa dibedain lah entah gambar siapa ini. Mungkin belum kesebar juga di internet gambarnya siapa. Yang jelas ini bisa jadi Bo Dallas, bisa jadi juga Bray Wyatt waktu kecil pada saat acara Halloween gitu. Cuma sangat tidak jelas. Orang nggak ada yang tahu juga guys ya. Kita scroll ke bawah. Failed route. Saya sempat bahas di Watch Along, teman-teman. Nonton Watch Along guys. Setiap QR code muncul kita selalu bahas guys, walaupun agak simple bahasnya ya. Jadi nggak perlu nunggu video ini teman-teman kalau mau bahas. Kalau dapat pembahasannya langsung kilat guys ya. Jadi failed route. Ini menurut saya ini dua kata. Failed ini adalah berkerudung. Root adalah kalau kita cari di Google, the meaning of root itu adalah crucifix. Nih, position above the root screen atau a crucifix. Crucifix itu apa sih? Crucifix itu ya ini, salib. Nah, crucifix atau salib orang ngarahinnya ke cross. Root or cross misalnya. Root or cross sama. Ya ini, root cross. Mengarahnya cross adalah Nikki Cross guys. Bisa jadi maksud dari failed root adalah Nikki Cross yang berkerudung. Cross yang berkerudung. Nah, selama ini figure woman yang kita lihat itu adalah kita duga Sister Abigail atau mungkin Alexa Bliss, bisa jadi ini konfirmasi kalau yang berkerudung itu Nikki Cross guys. Saya nggak tahu bener atau enggak, tapi cocokologinya ngarahnya ke situ. Bisa jadi wanita yang berkerudung yang selalu kita lihat. Jadi mungkin wanita yang berkerudung yang kita lihat selama ini itu bisa jadi ya the failed root Nikki Cross. Ya, lanjut guys ya. Scroll ke bawah, kita dapat sebuah tanggal. Nih, tanggal tuh. Ada glitch-nya juga tanggal itu. 4/7/14. Saya kan orang Indonesia, saya kira ini 4 Juli. Ternyata 7 April 2014. Ada apa sih 7 April 2014? Let's see. Kalau kita lihat 7 April 2014 di WWE, misalnya kita search WWE 7 April 2014. Apa aja sih acaranya? Yaitu acara Monday Night Raw after WrestleMania, guys. Ini di websitenya WWE, Monday Night Raw after WrestleMania, dan ada match Wyatt Family melawan John Cena, Big E dan Sheamus. Terus juga saya coba cari-cari, itu tidak ada ketemu lagi selain itu guys referensinya. Tetapi kalau kita cari di YouTube, misal kita 7 April 2014. 7 April 2014. Nah, adalah sebuah video vignette-nya Bo Dallas yang akan debut di WWE. Jadi dia belum debut, cuma dikasih vignette-nya guys. Vignette-nya itu jelas menunjukkan kita sebuah video inspirasional ala-ala si Bo Dallas, yang mana mengubah tulisan impossible menjadi I'm possible. Itu inspiratif gitulah, sesuai dengan gimmicknya. Terus dia mengajak orang untuk percaya atau believe. Nah, ini video vignette-nya Bo Dallas yang mau debut di Monday Night Raw. As simply as that. Dengan pertanyaan, are you a believer? Kamu adalah seorang believer, orang yang percaya dengan Bo Dallas. Jelas ini mengarah dan mempersiapkan kita akan kedatangan Bo Dallas. Tanggalnya jelas guys ya, arahnya ke sana. Oke, simple itu. Saya nggak mau lebih detail lagi kemana-mananya ya, tapi jelas itu arahnya ke situ gitu.
Terus kita masuk ke dalam sebuah, di scroll lagi ke bawah, kita akan dapat sebuah titik. Titik ini harus diklik guys, nggak mungkin nggak diklik dong. Kita klik titiknya, muncul sebuah gambar. Saya agak menebak ini mungkin gambar Borderlands waktu kecil, gambar Bray Wyatt waktu kecil. Saya coba cari-cari di internet nggak ada guys. Dan ternyata ini adalah gambar karakter inspirasi karakternya Bray Wyatt. Di WWE dulu pernah ada namanya Waylon Mercy. Kita coba cari gambarnya guys ya. Nih dia gambarnya. Nah ini dia gambar guys. Waylon Mercy adalah karakter gulat di zaman dulu yang mana jadi inspirasinya Bray Wyatt. Dia kayak ada apa sumbernya Bray Wyatt yang jelas nih. Tuh. Bray Wyatt yang terinspirasi dengan karakter Waylon Mercy yang juga agak creepy juga karakternya, yang kayak dia ngerasa seorang pimpinan sebuah sekte juga, dan itu jadi karakter kuat inspirasinya Bray Wyatt. Simply dengan mereferensikan seorang Bray Wyatt aja dalam gambar ini gitu. Ataukah ada petunjuk tersembunyi juga di sini? Saya rasa tidak begitu yang ditekankan juga guys ya. Terus kita scroll lagi ke bawah, ada logo lagi guys. Nah, logo ini kita klik guys. Masuk ke video Twitch yang tadi. Masuk ke video ini iklan guys ya. Masuk ke video Twitch yang tadi. Jadi jelas ini ngarahin kita buat yang belum tahu, buat yang belum nonton apa yang terjadi di Twitch, ada link dari logo Nightbird ini. Satu hal yang saya harus jelaskan lagi adalah link URL wwe.com tadi yang saya sebut 22423 guys ya. Itu jelas tanggal, tapi ada yang coba googling guys. Googling bukan sekedar googling aja, tapi dia googling dengan tambahan zip code atau kode pos. Kode pos 22423 adalah kode posnya Jeddah, Arab Saudi guys. Jeddah, Arab Saudi. Kota Jeddah, simply kota Jeddah, Arab Saudi. Kode posnya. Jadi bisa di negara lain tuh ada yang sama kode posnya. Ada yang sama kayak Spanyol juga ada bla bla bla. Tapi specifically di Arab Saudi 22423 adalah Jeddah. Well, King and Queen of the Ring diadakan di Jeddah, Arab Saudi. Apakah kita akan dapat debut dari Uncle Howdy di Jeddah, Arab Saudi, atau ini hanya mengarah ke sebuah QR code besar lagi atau pengungkapan besar lagi, teka-teki besar lagi di Arab Saudi? Karena saya cukup dipermainkan lah ibaratnya, merasa dibohongi dan merasa terlalu yakin di Backlash bakal ada debut dengan petunjuk yang mengarah ke Backlash, Prancis-Prancisan gitu. Terus ini ngarah ke kode posnya Jeddah, Arab Saudi. Saya jadi tidak percaya dan tidak begitu yakin akan ada debut ataupun muncul Uncle Howdy di Jeddah, Arab Saudi. Saya hanya berpikir kemungkinan besar akan ada QR code dalam acara ini. And that's all guys ya, pembahasan tentang QR code dari Uncle Howdy di part kelima. Masih akan terus berjalan QR code ini, dan teman-teman yang mungkin pengen referensi lebih detail bisa cari di referensi ataupun YouTube lain. Tapi saya fokusnya ke pembahasan yang cukup general aja biar tidak memakan banyak waktu durasi dari video ini. Dan FYI aja buat teman-teman, saya merekam video ini selama 1 jam guys. Jadi bakal banyak bagian jeda yang dipotong dan mungkin akan jadi berapa saya kurang paham juga. Tapi intinya akan ada kelanjutan teka-teki Uncle Howdy di part berikutnya. Tetap stay tune terus di channel Gilang Gulat. Thank you.